ketika dipukul di salam dari Binjai dar gitu enggak ada. Bener itu terjadi gitu loh. Jadi kayak di ospek aja tuh orang baru tuh. Siang biasanya kita jam 11 sampai jam 12 tuh jogging aja ngeliling pondok. Sampai dibilang kayak orang gila waktu itu. Ngirim 5 atlet tuh untuk bawa Persina Sasat Kota Bandung. Geger tuh, parah lepas. gitu. Bahu lepas. Maksudnya bahu lepas tuh gimana tuh ininya? Jadi keluar dari sendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama gue Berka Syafani di Line Stock. Teman-teman subscriber LDI TV, selamat bergabung kembali di channel di mana kita menghadirkan teman-teman yang berprestasi, sahabat-sahabat kita. Hari ini luar biasa, Line Stock kedatangan seorang world champion. Tepuk tangan dong. Di sini. Seorang atlet juara nasional, tidak hanya juara nasional tapi juga seorang juara dunia. Dia pernah menjadi juara dunia tahun 2016, mengikuti kejuaraan dunia di Belgia 2017. Kalau disebutkan prestasinya dari dulu memulai karirnya sebagai seorang atlet sampai sekarang kayaknya waktunya habis ya, cuma jelasin prestasinya aja. Biar nanti beliau yang bercerita sendiri. Selamat datang buat Eka Yulianto. Atau Instagramnya @eka_yulianto27 gitu. Jangan lupa di follow. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iko Uwais nyingkir dulu ya. Kenal ya? Kenal. Iko? Kenal ya? Rata-rata kan memang, oh iya belum dikasih tahu malah. Kenapa nyebutnya Iko Uwais? Seorang juara dunia silat. Nah itu dia tuh, gue gak nyebutin tuh cabangnya. Tapi kalau warga LDI sendiri sih pasti udah kenal lah. Tapi karena bilangnya Mas Eka apa Kang Eka nih? Bebas ya. Karena tinggalnya di Bandung sebenarnya. Iya. Tapi banyak aktivitas di Jakarta. Betul. Lah tapi aslinya sendiri dari Bekasi. Aslinya orang Bekasi. Tapi gitu. Jawa Barat juga kan? Jawa Barat juga benar. Tapi kalau sesama atlet ya pasti, apalagi sesama atlet silat ya pasti sama-sama kenal lah ya. Karena memang ininya nggak banyak kan. Dan maksudnya orangnya juga nggak banyak kan atletnya kan. Betul. Yang akhirnya bisa berprestasi. Tapi kalau bisa dibilang sebenarnya cabang silat itu di Indonesia menurut saya adalah cabang yang harusnya itu lebih jauh dipromosikan oleh pemerintah. Karena mempunyai potensi untuk menjadi juara dunia lebih besar gitu kan. Jadi Mas Eka ini pernah menjadi juara dunia tahun 2016 dan juga 2017. 2 tahun berturut-turut. 2 tahun. Itu kejuaraan di? Yang pertama di Bali, yang kedua di Belgia. Wow. Ini bedanya gini nih, kalau cabang olahraga yang lain kayak Mas Budi kemarin kita ngobrol bola. Tujuannya kan berebut bola, masukin ke gawang jangan sampai berantem. Lah ini cabang olahraganya emang tanda kutip ya tarung gitu ya. Tukang berantem. Serius? Iya. Bener nggak memang rata-rata atlet martial art gitu ibaratnya itu emang hobi gitu ya? Nggak juga sih, memang rata-rata memang orang yang itu yang takut akan konflik gitu rata-rata ya. Maksudnya gimana tuh? Ya dia lebih mementingkan ngalah daripada harus harus tarung gitu. Harus tarung gitu. Loh, tapi bukannya bertanding atau bertarung itu mental ingin mengalahkan dan menjatuhkan lawan itu menjadi senjata utama, Mas? Ya artinya kalau kita di luar ya, maksudnya kalau di luar gelanggang memang kita lebih baik ya menghindar. Oh, di luar. Okay. Tapi kalau untuk prestasi ya kita beda cerita. Oke. Ini sebelum kita nanti bicara mengenai prestasi dan lain-lain, pengen cerita dulu nih. Pertama kali jatuh cinta dengan silat itu kayak gimana, Mas? Sebenarnya nggak ada jatuh cinta dengan silat, nggak ada saya tuh terbesit untuk jadi atlet silat tuh nggak ada sebenarnya. Awal mula justru pengen jadi pemain sepak bola. Betul. Karena kita ternyata tadi pas ketemu kayaknya gue pernah lihat nih badan ini. Gue nggak ngeliat wajahnya, gue ngeliat badannya. Karena kalau kita main nih, apalagi kalau kita punya event-event di kegiatan LDI sendiri gitu ya, pertandingan sepak bola, karena kita emang hobi banget. Begitu ketemu back yang badannya udah sterek-sterek nih, gue mendingan jaga jarak 1,5 meter ya kan. Karena buat dia cuman gerak tuh, buat kita bisa mental gitu. Karena pasti atlet silat nih. Jadi awalnya dulu memang cabang sepak bola. Sepak bola. Seserius apa dulu memulainya? Orang tua tuh sampai
keperluan apapun dibelikan gitu pada saat itu, karena memang orang tua bapak itu pemain sepak bola gitu. Oh, bapak tuh main sepak bola. Main sepak bola. Profesional. Enggak, masih amatir lah. Tapi Ya, memang itulah hobi banget. banget di bola. Oke. Jadi ketika minta apapun ya kayak sepatu apa sama dia dibelikan gitu. Sampai SMP itu sampai SMA itu dimasukkan sekolah sepak bola di Bekasi. Nah, alhamdulillah beberapa kali ikut kompetisi ya selalu angkat trofi lah gitu. Posisi? Di back. Wah, Libero. gawat deh badannya segede gini. Tapi dari dulu sebelum silat badan udah keker gitu. Enggak, bisa seperti ini gara-gara silat sebenarnya. Oh, oke. Gitu. Posisi back, ikut SSB, kejuaraan-kejuaraan selalu menang. Dan waktu itu memang terpikirnya mau serius jadi atlet sepak bola. Betul. Sampai tetangga kalau ada pas lagi haji ataupun umroh gitu, selalu titip doa di akhirnya itu saya tulis pengen jadi pemain sepak bola nasional. Gitu kan. Terus akhirnya bisa belok ke cabang silat tuh dari mana? Karena kekecewaan aja di sepak bola gitu. Wah, Jadi, kecewaan apa tuh? Beberapa kali ikut seleksi Suratin dan juga seleksi Persikasi, selalu gagal. Gagal, tidak terpilih untuk menjadi mewakili daerahnya gitu. Iya. Padahal secara skill ya masih 11-12 Udah lah. bilang aja secara skill gue lebih jago gitu aja udah ya. Tapi kenapa gue gak masuk gitu? Iya. Akhirnya kecewa. Kecewa di situ saya. Beberapa kali ikut itu gagal terus. Ya mungkin apa ya, ada Kalah sponsor kali. titipan Ya. order gitu ya. Ya mungkin tahu apa namanya, rahasia umum lah ya, ada sponsor-sponsoran lah untuk terpilih, dan itu tidak terpilih. Nah, kecewa sepatah hati apa waktu itu? Apa yang ekspektasinya orang tua kan pengennya jadi pemain sepak bola kan. Terus kenal di rumah itu ada pencak silat, ya pertama hanya ikut-ikutan aja gitu. Nggak ada namanya pengen mendalami ataupun pengen berprestasi di itu, belum ada kebayang seperti itu gitu. Dan nggak pernah ikut juga, nggak pernah? Maksudnya sambil main bola terus abis itu emang silat jalan juga nggak? Nggak ada. Itu umur 17 kalau nggak salah. wah udah cukup ini juga ya? Iya, Cukup sudah gede juga iya, ya? dewasa. Makanya secara itu orang berpikir apa ya, untuk berprestasi agak sulit di silat dengan umur segitu. Artinya umur segitu sebenarnya udah bisa dibilang agak terlambat untuk masuk Agak ke cabang. terlambat, Oke. betul. Cuman saya berpikir ya pada saat itu udah ikut aja dulu, mengalir gitu loh. Tahun 2003 kejuaraan di Bandung, mewakili Bekasi dalam event kejurda. Alhamdulillah juara 1 plus atlet terbaik. Wow. Langsung pertama kali itu. Oke, ini mungkin buat yang awam nih, karena gue sendiri juga sebenarnya awam. Di silat itu yang dipertandingkan ada 2 cabang ya? 2 nomor. Dua kategori. 2 kategori. Iya. Yang pertama adalah Tanding, artinya berduel gitu Iya. ya. Yang kedua seni. Seni itu ada 3 nomor. Seni tunggal, seni ganda, seni beregu. Iko tuh ini ya, Salah satu Salah atlet ganda. atlet ganda. Jadi kalau misalkan bertarung, wih keren banget tandingnya. Yang satu loncat, satu lagi koprol. Memang itu sudah ada koreonya. betul. seperti ya layaknya di film. Tapi ya itu juga punya tingkat kesulitan yang sendiri kan. Iya, itu ketepatan, presisi dan lain-lain. Apa ya, tingkat untuk cedera itu lebih lebih besar ya? lebih besar potensinya, Iya, potensinya. karena pada saat yang satu apalagi kalau salah hindar, golok tuh bisa oh iya, karena memang ada yang pakai senjata ya. ada golok, ada celurit, ada trisula, ada toya. Dan itu bukan properti saya syuting sinetron, bukan tuh ya, yang pakai gabus dililit pakai enggak. aluminium Itu gitu enggak bener-bener. ya? Iya. Yang mengkilatnya agak-agak nggak wajar gitu. Kok pisau kok aluminiumnya agak ngenekuk gitu, itu bohongan ya. Kalau ini beneran. Betulan. Golok apa segala macam. Iya. Oke, yang Mas Eka sendiri di tanding ya. Tanding. Oke, kok bisa baru umur 17 tahun ikut dari cabang yang beda terus bisa juara? Itu prosesnya apa? Memang mau menjadi juara karena juga kayak nggak ada niat ya? Iya. Maksudnya emang coba-coba aja gitu. Terus akhirnya bisa jadi juara tuh prosesnya apa? Perjalanannya apa di tengah-tengahnya? Prosesnya sendiri sebenarnya ya pada saat itu mengalir aja gitu. Apa yang diinstruksikan pelatih pada saat latihan maupun bertanding ya diikutin.
Tapi ketika ada hasil jadi malah termotivasi untuk lebih serius gitu loh. Jadi ketika ada hasil juara itu, setelah itu baru saya memfokuskan menggeluti di silat. Jadi Gitu. kejuaraan itu yang akhirnya Awal mulanya Jadi sebelumnya kayak nggak kebayang. kebayang. Heeh. Ih, itu tuh kadang kita di hidup suka kayak gitu, yang kita pengenin banget gitu ya. Kita kejar mati-matian, kita nggak dapet tapi malah hal yang kita kayaknya Nah itu kayak nggak pengen gitu, biasa-biasa aja. Ih, kok ternyata terjadi dan kita punya bakat yang kita nggak pernah tahu gitu. Betul. Oke, setelah itu baru sadar tuh, kayaknya gue bisa nih jadi jadi atlet silat. Jadi saya berpikir kalau di sepak bola kan itu olahraga tim. Kalau pengen menang ya harus kompak, harus kerjasama yang baik Iya, kan. bener. Terus untuk berprestasi pun individu itu agak sulit gitu kan. Sulit. Nah saya berpikir ketika juara itu kenapa nggak di silat aja ya. Silat ketika juara ya kita yang merasakan hasilnya gitu loh. Baik dapat reward dari hasil gitu loh. Ya uang, ya nanti piagam, ya medali. Iya. Ya udah akhirnya berpikir di situ untuk memfokuskan diri di silat gitu. Ya ibaratnya kayak kalau boy band kan bertujuh gitu. Nah, Budgetnya bagi hasilnya tujuh gitu. dibagi-bagi. Mendingan gue jadi vokalis sendiri gitu kan. Iya, Makanya kelihatan. banyak suka vokalis jadi berkarir solo kan. Untuk mengembangkan bakat. Udah biarlah aja lo gak mau bagi-bagi budget gitu. Jadi udah ada hitungannya ya. Iya itu gitu. Ya tapi itu kan apa namanya motivasi yang lain. Tapi artinya baru menyadari ternyata punya kemampuan yang Mas Eka sendiri nggak sadar gitu. Betul. Kalau boleh tahu kelebihan menurut Mas Eka sendiri nih saat itu menjadi juara, yang ngebedain apa sama yang lain? Atau mungkin dapat masukan dari pelatih, lu tuh memang punya kelebihan di bagian sini nih yang orang lain nggak punya gitu. Pada saat itu hanya keyakinan aja yang membuat saya bisa sampai juara itu gitu loh. Pada saat itu juga saya belum yakin dengan pukulan saya, tendangan saya, bantingan saya, karena memang prosesnya nggak lama pada saat persiapan itu. Berapa lama dari pertama kali ikut sampai akhirnya bisa mendapatkan piala jadi juara? Ya 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan itu juga kotor gitu loh. Ada bolosnya, Ada bolosnya, dan iya. lain-lain. Karena nggak intens pada saat itu latihan. Oke, ini buat sedikit gambaran aja. Jadi tanding itu kalau di silat mungkin buat yang tahu juga, karena kemarin waktu Asian Games juga cabang silat salah satu bukan salah satu ya, paling Penyumbang banyak medali. penyumbang emas berapa kemarin ya? 14. Mungkin yang nggak tahu tanding itu kalau tinju udah jelas nonjok apa segala macam, yang jatuh 3 kali sebabak itu langsung KO, atau enggak kalau nggak ada yang jatuh 12 ronde dia ngelihat dari poin gitu. Yeah. Nah kalau silat tuh kayak gimana? Yang untuk cabang tanding nih, nomor tanding. Silat itu ada pukulan, ada tendangan sama bantingan. Dan tiap-tiap itu ada poinnya. Untuk pukulan itu 1, untuk tendangan 2, untuk bantingan 3. Jadi diakumulasi nanti pada akhirnya 3 babak itu. Dalam 3 babak, satu Iya. babak 3 menit. 3 menit. Satu babak itu 2 menit. Oh 2 menit. Sorry. Kali 3. Singkat ya sebenarnya, cuman yang orang nggak tahu nih, nggak, makanya ketawa nih. Yang orang nggak tahu, 3 menit, 2 menit babak singkat, lo cobain. Saya dulu pernah ikut Muay Thai, ya kan. Terus latihan nih sosok serius. Habis itu ada satu hari di sasana tempat saya latihan, coba tanding gitu. Buset 3 menit rasanya kayak 3 tahun, nggak kelar-kelar. Baru 2 menit napas sudah mau mampus ya. Iya. Itu kenapa ya? Sebabak itu kok mungkin cemas juga ya. Itu. Iya. Betul. Stres juga kan. Kita tahu nih kalau nggak gue yang jatuh dia yang jatuh nih. Iya. Tapi kemungkinan besar sih kayaknya gue yang jatuh nih gitu ya. Oke, jadi nonyok muka nggak boleh ya? Nggak boleh pelanggaran. Muka nggak boleh pelanggaran berat itu. Jadi ada potongan nilai. Oke. Dari juara itu di tahun 2000, wah mati nih. Masih ada. Di tahun berapa tuh? Yang si juara pertama kali 2003. 2003. Nah, dari situ perjalanannya sampai akhirnya bisa menjadi ibaratnya juara dunia di 2016. Keseriusan apa yang Mas Eka jalani atau perjalanan apa yang Mas Eka jalanin sampai bisa mencapai prestasi yang sangat luar biasa. Nggak semua orang Indonesia bisa bilang gue tuh juara dunia gitu. Ya ketika mendapatkan hasil juara pertama itu ada pelatih lah. Ya pelatih yang di Bekasi itu bilang, "Kak, coba fokusin aja, kayaknya kamu punya kans gitu kan di silat, coba datang aja ke Kediri gitu."
Ya nanti kamu di sana ya mondok ya latihan gitu kan. Pondok pesantren. Memang di Kediri itu ada pondok pesantren Nurul Huda. Jadi di jarak 2 kilo ada pelatih. Jadi setiap pagi sore itu beres ngaji, langsung lari itu ke tempat pelatih. Sekalian warming up tuh ya. Iya. Pemanasan. Betul. Jogging itu. Jam berapa tuh? Oh jadi dari juara itu langsung ninggalin rumah nih? Iya, berangkat ke Kediri. saya minta izin ke orang tua setelah lulus sekolah, pamit untuk bisa meningkatkan prestasi. Saya ingin berangkat ke Kediri ya jadi mubalek ya jadi atlet. Itu prosesnya dari 2004 sampai 2006. Alhamdulillah itu bisa tercapai dua-duanya. Wah luar biasa, ke Kediri. Saya juga pernah tuh mondok di Kediri. Hari pertama sih saya nangis-nangis sih. Jadi bapak, saya pernah jadi pesantren, saya jadi santri juga pernah jam 5 suruh ngepel gitu. Kebayang yang ada lebihan lagi, maksudnya artinya Habis itu latihan lagi. latihan kan? Itu. Tinggal sekamar, isinya 7 orang, tidur lantai semua ya kan. Aduh. Memang kembali lagi ke komitmen sebenarnya. Kalau kita serius, ya artinya sudah niat pada saat itu ya, alhamdulillah bisa tercapai dua-duanya. Ya kebayang coba habis sholat subuh, terus kita bersih-bersih lingkungan, jam 6 start langsung ke tempat latihan, sampai sana 6:30 lah, latihan sampai jam 8. Kayak apa latihannya mas? Latihan itu ya fisik ya teknik. Kebayang pokoknya kalau udah namanya atlet, itu sudah dari latihannya tuh apa ya? Ngelebihin batas normal kemampuan tubuh kita. Betul, orang yang biasa lah gitu. Iya. Itu. Ya ibaratnya kalau atlet sepak bola atau mungkin atlet bulu tangkis kan latihan fisiknya supaya fisik kita bisa mengikuti stamina yang lebih pada saat bertanding. Betul. Kalau atlet silat mungkin berlatih supaya menjadi samsak gitu kan. Siap untuk digebukin orang gitu ibaratnya gitu kan. Iya. Kayak apa sih latihannya atlet martial art itu, atlet silat tuh kayak apa? Yang paling utama yang sebagai dasar itu lebih di kekuatan kita. Di powernya dulu kita tingkatkan. Menunya apa aja tuh? Ya strength conditioning itu ya kita angkat berat. Ya baik push up, sit up, itu udah makanan rutin gitu. Terus juga dengan ya latihan beban, nge-gym itu. Karena memang kan kita butuh kekuatan ketika kita mukul, nendang, setidaknya itu lawan tuh bisa merasakan yang apa yang kita lakukan gitu kan. Plus buat confidence juga kan. Betul. Kalau badan kita kerasa lebih lebih sterk, lebih bulk gitu kan lebih enak juga gitu rasanya. Oke. Ini pengen tahu banget sih waktu latihan di Jakarta, di Bekasi, terus habis itu berangkat sana kaget nggak ngelihat menu latihan di sana? Beda nggak? Kan waktu itu kan bisa dibilang di Jakartanya baru kan? Baru. Sampai sana tiba-tiba kayak gini gitu, ngedrop dulu nggak? Sempet ngedrop juga ngeliat, wah gila nih latihan kayak gini, atau malah tambah semangat? Sebenarnya juga sempet down juga, karena pas saat datang udah ngeliat senior tuh, ya namanya nendang, mukul tuh, ketika dipukul di salam dari Binjai dar gitu, nggak ada. Bener itu terjadi gitu loh. Jadi kayak di ospek aja tuh orang baru tuh. Oh ya? Disuruh megangin patching. Ditendang tuh kerasan sampai di dada tuh. Ngapnya patching dipegang, patching pad. Kita yang megang. Terus ditendang. Itu kita sampai mundur itu. Karena ada ada force-nya gitu kan. Iya. Walaupun nggak kena kontak langsung tapi kita kerasa doang. Kerasa gitu loh. Dan kondisi di situ udah banyak atlet, udah banyak atlet yang berlatih. Karena memang pusat pusat juga di sana. Pembinaan atlet di sana. Percetakan atlet silat. Betul. Oke. Saat itu udah ada nama-nama yang udah ikut pelatnas? Belum ada, cuman udah beberapa kali kejuaraan nasional dia juara ada. Oh, gitu. Oke. Oh, kejuaraan nasional belum tentu dia masuk pelatnas ya? Iya. Jadi masuk sana ngelihat orang-orang udah latihan apa segala macam, drop juga. Oke, jadi pagi latihan 6:30, terus habis itu selesai latihan pagi balik lagi ke pondok, jam 8 ngaji, buset istirahat. Kadang kalau persiapan pertandingan itu siang nambah lagi kita. Kalau lagi mau ada kejuaraan, bayangin lo habis lagi keringetan suruh mandi ya kan, dapetnya mandinya baknya udah yang bawah lagi, yang banyak lumput itu.
Mandi datang ke kelas kelas belajar, Kelas belajar udah keringetan. keringetan masih keluar gitu, rambut minyak, aduh, kebayang. Oke, siang latihan lagi, terus siang ngaji lagi. Siang biasanya kita jam 11 sampai jam 12 tuh jogging aja, ngeliling pondok. Masya Allah. Terus sampai warga itu kadang sempat heran gitu loh. Iya, dia mungkin belum tahu tujuan kita apa gitu lari siang itu. Sampai dibilang kayak orang gila waktu itu. Itu setiap hari? Hampir setiap hari pada saat menjelang pertandingan gitu. Sampai ibu-ibu yang ngelihat tuh kadang kasihan gitu, kasih air katanya. Tukang pecel yang di pinggir jalan itu. Mau nggak? Bumbu kacang gitu. Sian banget lihatnya siang-siang gitu. Emang perjuangannya Pol itu lah. Habis itu selesai ngaji lagi dan itu berjalan berapa lama? 2 tahun. 2 tahun sampai 2006. Iya. 2006 lulus dari pondok. Alhamdulillah jadi pengajar juga. Alhamdulillah. Jadi balik. Wah, lengkap. Tapi latihan belum bisa dong programnya? Belum selesai, masih lanjut terus. Ya pada saat proses 2 tahun itu memang kayak kita bermimpi gitu. Maksudnya punya keinginan, target apa yang ingin kita capai pada saat itu. Buat apa sih gue latihan kayak orang Betul, gila gitu ibaratnya kalau gue gak ada yang gue tuju nih. Betul. Waktu itu apa mindsetnya? Mindsetnya pada saat itu yang paling saya ingat tuh ketika ada asrama. Asrama di pondok. Saya dari rumah pelatih. Memang pada saat itu lagi ditampung untuk persiapan pertandingan. Pada saat puasa, goes lah tuh dari rumah pelatih ke pondok Kediri yang di Burengan. Udah selesai asrama pulang tuh balik tuh sore itu kan mau latihan tuh jam 4. Terus sambil jalan sambil goes itu sambil doa. Ya itu ada keinginan pengen ikut kejuaraan internasional, ya SEA Games ya kejuaraan dunia. Apa muncul aja gitu atau gara-gara ngelihat yang terlintas tuh apa? Gitu. Iklan biskuat gitu misalkan jangan gue bisa nih jadi Bambang Pamungkas jadi bintang iklan biskuat nih gitu kali. Itu saya tuh. Tapi beneran pernah main iklannya biskuat beneran? Iya. Sama Mas BP. Jadi sebelumnya. Jadi waktu di tempat ganti pakaian itu, syutingnya di situ. Itu waktu apa? Masih sekolah? Waktu kuliah. Jadi waktu kuliah itu ada PH iklan. PH iklan itu nyari talent untuk iklan biskuat. Dan seleksi tuh. Ada beberapa temen. Ada kurang lebih 20 lah. Seleksi apa? Main bola? Enggak. Disuruh casting. Jalan casting gitu. Suruh buka baju terus jalan gitu kan. Terus? Alhamdulillah kepilih. Satu tuh, dibawalah tuh. Iya, syuting sama Mas BP waktu itu? Iya, syuting itu. Pernah masuk TV? Iya. Wah, seneng banget tuh pas itu. Dapat ini dong, dapat duit. Alhamdulillah itu. Nggak nyangka juga itu. Kalau sekarang? Sekarang lagi itu bantu ada namanya Ubon. Jadi grup musik judulnya Juara. Jadi storytelling terkait dengan saya perjalanan perjalanan dari awal gitu, ya life story dari mulai kecil sampai akhirnya berprestasi. Ya pokoknya nanti akan tunggu aja. Oke, sekarang kita juara. Baik lagi nih ke mimpi waktu kecil naik sepeda lihat pesawat nih. Pada saat itu saya terpikir saya pengen ikut pertandingan yang mana mengendarai pesawat. Karena pengen banget gitu. Sekolahnya pilot masih bukan pelatnas silat. Pokoknya gue mau tanding tapi gue mau naik pesawat. Iya gitu. Ternyata ya berjalannya waktu ketika sudah lulus itu ya alhamdulillah terlaksana satu persatu gitu. Oke, apa namanya 2006 berarti ya? Latihan sampai. Nah, waktu di Jawa Timur sempat ikut kejuaraan di situ? Sering. Karena memang untuk jam terbang pada saat itu. Selalu juara? Ya artinya kalau kita keluar dari Jawa Timur kita juara. Tapi kalau masih lingkupnya Jawa Timur agak berat. Wah, kok bisa gitu? Bukannya orang kalau jadi jagoan kandang keluar baru jadi jagoan tandang gitu. Kok bisa? Karena memang banyak banget ininya, potensi-potensi emang jago-jago. Apa ya, di sana masih kental dengan itu.
senioritas. Dan disitulah saya rada kecewa. Kembali. Balik lagi. Balik lagi. Oh, karena kalau UFC, kalau tinju kan ya tinju aja juga suka ada suka ada dispute kan ibaratnya gitu kan. Karena kita mencari poin, apalagi kalau ini kan bukan, kalau silat kan kita jatuhin lawan, dapat poin sebanyak-banyaknya. jatuh nggak digebukin lagi dong. Enggak, sudah. Ngitungin poin. Nah, itu yang kadang-kadang suka rancu tuh. Betul. Ini gue tadi kena di situ terus kok nggak dimasukin Kadang poin. nggak dimasukin poin gitu. Hmm. Nah itu, tapi saya berpikir ya udahlah ini buat jam terbang gitu. Oh iya, ngambilnya dari mentalnya aja. Iya, mentalnya. Memang pada saat itu di Jawa Timur tuh memang atletnya keras-keras. Saya akuin keras memang. Sekeras pernah ini nggak pernah sampai parah Lepas. gitu. Bahu lepas. Maksudnya bahu lepas tuh gimana tuh ininya? Jadi keluar dari sendi, Kenapa kena tonjok? kena pukulan. Itu. Terus habis itu tapi ya dari rasanya kayak apa sih bahu lepas tuh kayak Mau dicoba? jangan ya. Lepas habis itu apa namanya di ininya nggak bang? Masuk rumah sakit operasi? Enggak, kita bawa ke bengkel tulang. Bengkel tulang. Ya kan? Biasa kita sebut begitu. Iya. Langsung. Michael Owen tuh kalau dibawa ke sini, bawa ke haji-haji sini kelar tuh masalahnya dulu ya, kan sering cedera dulu. Main-main bola Eropa tuh bisa ke sini aja tuh, nggak usah. Bengkel tulang yang cuman ini mah gampang, balik gitu ya. Bener, dibalikin lagi masuk. Gitu loh. Paling jarum-jarum beberapa saat Iya, 3 bekasnya hari aja. latihan lagi. Tapi kalau keluar Jawa Timur selalu juara. Alhamdulillah. Sampai saya tuh sempet beberapa kali memang lawan siapa namanya Berata ya. 3 kali kalah di Jawa Timur tuh. Sampai saya berpikir lihat aja nanti ketika ketemu di nasional saya akan bales gitu loh. Ternyata benar terjadi. Final ketemu dia lagi nih. Bukan final, awal. Awal-awal. Di awal. Ketemunya di awal. Di awal. Dan di kejuaraan itu Mas Eka juara tuh. Juara. Gitu. Artinya kan netral posisinya. Iya. Nasional tuh artinya berarti dari seluruh provinsi nih? Provinsi. Gitu. Itu tahun ini sebelum PON berarti ya? Sebelum PON. Kelasnya masih pelajar apa Enggak, udah dewasa. Oh, udah ibaratnya Jadi udah umum lah ibaratnya. ketika lulus SMA itu udah masuk kategori dewasa. Oh, udah masuk ke umum ya. Iya. Nah, disitulah mulai Mulai pelatnas melihat nih, Iya. wah ada ini baru nih, potensi baru nih. Tahun berapa akhirnya mendapat panggilan untuk bisa ikut pelatnas? Saya itu 2009. Jadi awalnya ada tawaran jadi beasiswa masuk kuliah di S1. Jadi 2006 saya lulus di Pondok. Terus latihan masuk ke Bandung. Ke Bandung lagi butuh atlet. Jadi kita di situ untuk dobrak lah membawa nama Persina Sasat. Karena perguruannya Persina Sasat. Dari Kediri, Jawa Timur ngirim 5 atlet tuh untuk bawa Persina Sasat Kota Bandung. Geger tuh. Karena Kita juara umum. kamu bersih. Dan kita dapat juara umum. Itu geger. Jadi ada perguruan yang lama yang sudah Ya, berapa kali mendominasi mendominasi. tahun. Kaget, sempat protes juga. Oh, karena memang Persina Sasat apa baru bisa dibilang Emang baru, lah. anak baru. Kita tuh seperti bayi ajaib. Itu pertama kalinya ikut kejuaraan juga? Enggak, itu udah setelah itu. Baru tahun itulah. Istilahnya saya mencari tempat yang mana bisa berproses saya untuk sampai ke nasional. Oh. Jadi lewat perantara Kota Bandung itulah saya bisa ke nasional. Oh, artinya Itu prosesnya. kejuaraan mana nih yang bisa bikin kita tuh muncul? Iya, Siapa jadi sih ada yang stepnya muncul? gitu loh. Jadi stepnya pertama di kejuaraan wali kota. Wali kota itu di Bandung, juara 1, terus juga dapat kategori atlet terbaik pada saat itu. Alhamdulillah. Setelah itu ditampung sama Kota Bandung. Persiapan untuk Pekan Olahraga Provinsi se-Jawa Barat. Situ alhamdulillah juara 1. Masuklah tim Pelatda Pemusatan Latihan Daerah untuk PON 2012 di Riau. Membawa nama Jawa Barat. Jawa Barat. Itu pertama kali itu ikut PON tuh. Pertama kali 2012. Lalu Dapat juara 3 karena musuhnya tuan rumah. tetap ya. Tapi memang saya memang mendengar kemarin ada saudara saya bilang dia sedang menciptakan sebuah aplikasi katanya gitu supaya
penilaian pada saat kejuaraan tanding silat itu tidak rancu. Iya betul. Kemarin saya dengar tuh Iya, sempat tuh sekarang udah mulai masuk ke digital. ke digital Gitu. supaya tidak ada dispute keputusan kayak tadi Bener. yang membuat orang ini udah jelas nih digital soalnya yang Jadi- memutuskan. Udah dipampang ya. Iya. Jadi bisa kelihatan nilai-nilainya. Oke, muncul nih karena sebenarnya kita mau lihat kejuaraan yang akhirnya membuat Eka Yulianto ini menjadi seorang juara dunia nih. Perjalanan masih panjang nih, itu 2012. Gitu. 2000 awal itu 2000 masuk ke itu 2007. PON, yang masuk PON 2012. 2012. Ikut PON juara 3. Iya. Sampai akhirnya bisa mendapatkan medali emas itu di PON. 2016 di Jawa Barat. Oh, Sama di Papua 2021 kemarin terakhir. dapat emas juga. Itu kalau nggak sama tuan rumah, kalau Mungkin. nggak open, apa maksudnya nggak by order, Iya. ya insya Allah bisa juara 1. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.